Dari kedelapan, sebuah mulut raksasa menggoda siapapun agar menyerahkan satu keinginan. Janji itu bisa berupa telapak monyet atau kontra iblis, tapi semuanya menuntut harga tersembunyi. Bentuknya bisa mekanisme gaib tak dikenal, tapi umpan utamanya tetap sama. Semua nama dan bentuk itu punya satu tujuan, membuat manusia mengucapkan hasratnya. Seorang petualang selesai tugas, lalu minta sistem naikkan tingkat, perkuat atribut, dan beri sumber daya. Permintaannya terkabul. Ia menikmati harta, kemewahan, dan kedudukan, seolah itu hasil jerih payahnya. Sukses itu bikin dia ketagihan, lalu menuntut sistem beri lebih banyak kekuatan. Keserakahannya melewati batas, layar sistem error, wajahnya jadi tengkorak. Pemberi keinginan manfaatkan celah permintaan, biarkan manusia hancurkan jiwa, kehendak, dan miliknya sendiri. Ditumpukan tengkorak korban, Ratu Iblis bosan, dunia itu tak lagi hibur dia. Dia putuskan tutup game lama, cari yang baru. Dengan jarinya, ia melihat berbagai dunia dan pilih tempat kunjungan selanjutnya. Dunia naga api langsung ditolak, ancaman itu terlalu biasa. Dunia petarung perkasa juga monoton, cuma benturan kekuatan. Lalu, ia temukan dunia modern tanpa sihir atau kemampuan khusus, wilayah perawan tak tersentuh kekuatan seperti dirinya. Di trotoar kota, pandangannya berhenti pada pemuda berjaket biru yang jalan sendirian. Di balik penampilan biasa pemuda itu, ia lihat energi jahat luar biasa besar membara seperti api. Bagi Ratu Iblis, energi gelap itu santapan langka, terlalu lezat untuk dilewatkan. Ia robek batas antar dunia dengan kukunya, ingin segera dekati sasaran pilihannya. Sejak saat itu, ia tetapkan keinginan, hasrat, jiwa, dan semua milik pemuda itu jadi kepunyaannya. Tapi celah ke bumi menolak tubuh transendennya, ratakan itu lukai jari dan buncang wujudnya. Ia sadar dunia ini belum pernah diinvasi makhluk transenden, hukumnya tak sanggup tampung kekuatannya. Bukannya mundur, ia malah nikmati perlawanan itu, seperti rayuan ditolak polos. Bumi sulit ditaklukkan, itu bikin hasratnya untuk meninjak, merusak, dan memilikinya makin liar. Ia tekan telapak tangan bercelah retak, paksa masuk ke planet kecil di kejauhan. Tubuh Ratu Iblis terbalik, terseret turun lewat jalur sempit penghubung kehampaan dan bumi. Untuk capai dunia itu, ia buang sebagian besar kekuatannya. Baginya, kekuatan dari banyak alam cuma mainan, cuma manusia fana yang melekat pada perolehan mereka. Tubuh diselimuti cahaya, ia jatuh ke bumi, tegaskan game baru lebih penting dari kekuatan yang dikorbankan. Di bawahnya, kota modern dilintasi sungai, wilayah baru yang langsung jadi sasaran. Gedung-gedung tinggi dari atas bikin dia yakin, kesulitan ini akan jadikan permainan menyenangkan. Kilatan jatuh di atas Taiyu Dojo, Ratu Iblis bayangkan rebut tempat polos ini. Wanita rambut merah hantam karung latihan dengan tendangan keras, seiring tekad Ratu Iblis menotori dunia itu. Mobil polisi berhenti, pintu terbuka, tunjukkan kota ini punya aturan dan penjaganya. Petugas perempuan tahan pria jatuh di jalan, bayangan penaklukan Ratu Iblis terus bergulir. Gadis rambut hitam pegang bola energi merah muda, seiring niatnya menguras dunia sampai kering. Meluncur turun sebagai garis putih di langit, ia bayangkan kesenangan besar dan keuntungan berlipat dari penaklukan itu. Ratu Iblis menukik, putuskan mulai game dengan satu sasaran pertama. Pantulan pemuda berjaket biru muncul di mata hijaunya. Baginya, pria langka itu santapan menggoda. Pemuda itu masih jalan santai di depan bangunan, belum sadar tatapan dari langit. Kehadiran asing bikin dia berhenti dan menengadah kaget. Asap putih berputar, Ratu Iblis turun di depannya. Panggil, Tuan, dan suruh ajukan keinginan. Tubuh menjulang, bayangan bersayap tutupi jalan, ia janji setiap hasrat pemuda itu akan dipenuhi. Pemuda itu tatap dia tanpa gentar saat Ratu Iblis kembali desat agar ia katakan keinginannya. Bukannya tergoda, ia silangkan tangan dan tolak datar. Tidak, terima kasih. Jawaban sederhana itu bikin wajah Ratu Iblis membeku syok, seolah rencana agungnya baru saja menabrak tembok. Keduanya terdiam saling berhadapan, Ratu Iblis kaku menggantung, pemuda itu tetap tak menang sedikit pun. Ratu Iblis tersenyum penuh percaya diri, mengira pemuda di depannya sudah terkesima oleh kemegahan yang ia tunjukkan.
Dengan mata berkilau, Ratu Iblis menawarinya posisi sebagai pelayan, sekaligus berjanji akan menunjukkan sedikit kekuatan ilahinya. Namun, pemuda berjaket biru putih itu malah terus berjalan tanpa menoleh, membuat Ratu Iblis berteriak kesal di belakangnya. Ratu Iblis menertakan gigi, lalu menjentikkan jarinya untuk mencoba cara yang lebih mencolok. Cahaya yang terlalu terang membuat pemuda itu waspada, sementara sebuah lautan emas dan barang berharga terhampar di depannya. Ratu Iblis merangkulnya dengan akrab, menyatakan bahwa satu pikiran saja sudah cukup untuk memberinya kekayaan tanpa batas. Ia menunjuk permata, emas murni, dan berbagai mata uang yang berlaku di dunia manusia sebagai hadiah pertemuan pertama. Bahkan simbol Bitcoin muncul di tangannya. Bagi Ratu Iblis, uang kertas maupun data digital hanyalah bukti betapa mudah manusia dikuasai oleh keserakahan. Pemuda itu menerima telepon genggamnya, tetapi malah menghubungi nomor darurat 110 dan mengatakan bahwa seluruh hadiah itu tetap milik pemberinya. Beberapa menit kemudian, para polisi memberi hormat setelah menemukan sejumlah besar barang berharga tanpa pemilik yang dapat diidentifikasi. Ratu Iblis membeku dengan wajah kacau ketika menyadari semua hartanya benar-benar diserahkan kepada polisi tanpa sedikit pun keraguan. Pemuda itu menjelaskan bahwa barang mencurigakan bisa saja hasil curian, penipuan, atau bahkan berbahaya. Menyerahkannya kepada polisi hanyalah akal sehat. Sambil menoleh, pemuda itu menambahkan bahwa polisi bahkan tidak dapat melihat Ratu Iblis, padahal dialah sosok paling mencurigakan di tempat itu. Sebuah pemandangan baru menarik perhatiannya, dan matanya langsung terarah pada seseorang di depan. Seorang perempuan pirang berpakaian tipis memohon tempat bermalam, mengaku tidak mempunyai tujuan lain untuk dituju. Perempuan itu semakin mendekat dan berjanji akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Pemuda itu tetap diam, lalu kembali menekan panggilan tanpa menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian polisi datang lagi dan membawa perempuan yang dianggap tunawisma, sementara pemuda itu kembali mendapat ucapan terima kasih atas kerjasamanya. Ratu Iblis memegani kepalanya dan menangis frustrasi karena siasat keduanya kembali gagal dengan cara yang sama. Sambil meneguk minuman, pemuda itu menyebut bahwa orang asing yang meminta bantuan di jalan seharusnya dibawa kepada polisi, bukan langsung diterima masuk rumah. Baginya, perempuan itu bisa saja buronan, pelaku jebakan asmara, atau penipu. Kecurigaan semacam itu hanya akal sehat. Di belakangnya, Ratu Iblis menepalkan tangan dan menyesal polisi tidak ikut membawa pemuda menyebalkan itu. Merasa godaan duniawi tidak mempan, Ratu Iblis menerahkan aura ungu untuk membaca apa yang sungguh diinginkan hati pemuda itu. Mata sihirnya menyala dan menembus sikap tertutup sang pemuda, karena keinginan tersembunyi tidak akan lolos dari penamatannya. Pemuda itu malah bertanya mengapa Ratu Iblis memasang pose aneh, sama sekali tidak terkesan oleh upacara tersebut. Ratu Iblis tersenyum puas dan mengklaim bahwa ia akhirnya memahami keinginan sejati pemuda itu sepenuhnya. Di matanya, kewaspadaan ekstrim, sikap dingin, dan ketidakpedulian terhadap harta maupun kecantikan adalah ciri seseorang yang memandang dunia dari atas. Ratu Iblis akhirnya menunjuknya sebagai pria berambisi layaknya raja, sebab ambisi sebesar itu menurutnya hanya menuntut satu hal, kekuatan. Untuk pria yang dianggap calon penguasa, Ratu Iblis menyatakan telah menyiapkan hadiah yang jauh lebih megah. Dengan tangan terlipat dan senyum penuh kemenangan, Ratu Iblis memerintahkan pemuda itu menerima berkah yang ia sebut sebagai takdirnya. Pedang tanpa tanding, zira suci yang menyatu dengan tubuh, dan ramuan kehidupan abadi bermunculan sebagai paket kekuatan sempurna. Ratu Iblis merangkul pemuda itu dari belakang sambil menjanjikan keabadian, ketak terkalahkan, dan kemenangan mutlak. Tangannya menyentuh sisi pakaian pemuda itu ketika ia menyuruhnya melepaskan ambisi dan menaklukkan segalanya. Pemuda itu tersentak dan menatap Ratu Iblis dengan kaget, seolah baru menyadari ada benda yang benar-benar harus ia tangani. Bunyi panggilan kembali terdengar, dan beberapa menit kemudian polisi datang untuk ketiga kalinya. Ratu Iblis menjerit histeris saat pedang, zirah, ramuan, dan peninggalan berharganya kembali diambil sebagai barang mencurigakan. Ratu Iblis itu gemetar memikirkan harta dan relik kesayangannya yang hilang, sementara tenaga sihirnya sendiri mulai menipis. Pemuda itu tetap tenang. Baginya, senjata terlarang, obat mencurigakan, dan pakaian yang menyatu dengan tubuh jelas harus diserahkan kepada pihak berwenang. Ratu Iblis menegaskan bahwa sejak awal ia tidak membutuhkan semua pemberian itu. Lalu pemuda tersebut dengan santai bertanya apakah ia sudah boleh pergi.
Kain dan rambut Ratu Iblis berputar liar ketika ia melesat maju, membuat pemuda itu menoleh dengan tatapan waspada. Wajah Ratu Iblis meneras karena amarah, dan mata birunya menatap tajam, tanpa sisa keramahan sedikit pun. Ia akhirnya memperkenalkan diri sebagai Sultana, sang Ratu Dewi Iblis, lalu bersumpah akan menyeret pemuda itu ke dalam keputusasaan sampai ia berlutut dan memohon sebuah keinginan. Benang-benang emas nasib menari dari jemari Sultana saat ia mulai merapal sihir yang memelintir takdir. Papan kausalitas dibayangkannya hancur dan disusun ulang, seolah seluruh rangkaian sebab akibat bisa ia tulis kembali sesuka hati. Sultana menarik orang-orang yang ditakdirkan merebut hati pemuda itu mendekat, namun memastikan mereka tetap berada di luar jangkauan. Bahkan seorang perempuan penendara mata pun tampak terikat pada benang itu, namun garis takdirnya tetap dibuat menjauh sebelum dapat diraih. Bahaya mematikan dan makhluk mengerikan kemudian dipanggil turun melalui pemarikan kausalitas untuk terus memburu pemuda tersebut. Benang emas melingkari tangan Sultana saat ia menyatakan tidak akan ada jalan keluar dari penderitaan yang telah disiapkannya. Dalam bayangannya, rangkaian kehilangan, ketakutan, dan keputusasaan itu akan berakhir hanya ketika pemuda sombong tersebut tunduk kepadanya. Garis-garis hitam mulai meletup dan menembus ruang ritual, mendambu benang takdir yang baru saja ia susun. Serangan-serangan itu semakin rapat dan mengarah kepada Sultana sendiri, membuat pusat sihirnya dipenuhi mata dan retakan aneh. Cahaya meledak dari sosok yang mengaum, sementara Sultana masih menuntut pengakuan atas kemuliaan dan kekuatan transendennya. Ledakan besar menutupi jalan, memutus seluruh gambaran kutukan dalam satu hentakan. Ketika asap mereda, Sultana tidak lagi berdiri sebagai ratu perkasa. Yang tersisa hanyalah seekor kucing hitam bundar dengan mahkota kecilnya. Kucing itu mencoba bersuara dan hanya menghasilkan momen pendek, lalu membeku karena menyadari tubuh barunya. Di balik wajah kucing yang panik, bayangan Sultana menjerit ngeri. Sang Ratu Dewi Iblis kini hanya mampu meneong keras. Sultana terkejut melihat cakar dan tubuhnya yang bulat. Setelah berinkarnasi ke dunia ini dan mengutak-atik takbir serta kausalitas, kekuatannya terkuras habis hingga ia berubah menjadi kucing. Mata biru Sultana kembali menyala tajam. Rasa malu yang ia rasakan dengan cepat berubah menjadi amarah kepada pemuda yang masih saja berjalan pergi. Dari belakang, Sultana berteriak agar pemuda berjaket olahraga itu berhenti di tempat. Suaranya menggelegar di kepalanya, meskipun dari luar yang terdengar hanya maoman. Pemuda itu akhirnya menoleh dengan wajah bingung. Alih-alih merasa takut, ia malah bertanya mengapa kucing itu masih mengikutinya. Sultana memamerkan taringnya dan menyalahkan pemuda itu atas keadaannya yang memalukan. Tubuh kecilnya sama sekali tidak mengurangi kemarahan yang ia tunjukkan. Sultana mengklaim telah mengubah takdir dan kausalitas pemuda itu, sehingga kematian mengerikan menantinya. Ia juga menyombongkan diri sebagai satu-satunya penyelamat, lalu menolak menolong hanya demi menikmati penderitaannya. Saat Sultana terus membanggakan betapa ia menikmati rasa sakit korbannya, tangan pemuda itu justru meraih tubuhnya tanpa bentar sedikit pun. Pemuda itu mengangkat Sultana setinggi dada dan memeriksanya dengan tatapan datar. Ia tampak lebih penasaran pada kucing aneh di tangannya daripada pada kutukan yang baru saja diumumkan. Sultana malah mengira tatapan itu sebagai pengakuan atas kekuatannya. Dengan puas, ia menyimpulkan bahwa pemuda tersebut akhirnya mencoba mencari muka kepadanya. Hayalan itu pecah ketika jadi pemuda menekan wajah Sultana sampai pipinya penyap. Sang Ratu Iblis langsung panik dan berusaha melepaskan diri. Tanpa banyak bicara, pemuda itu melempar Sultana jauh ke udara. Jeritan Sang Ratu Iblis pun berubah menjadi maungan panjang saat tubuh hitamnya melesat meninggalkan trotoar. Beberapa ratus meter dari sana, suasana jalan masih tampak biasa saja. Namun, rangkaian kejadian berbahaya mulai terbentuk tanpa disadari para pejalan kaki. Sebuah mobil yang diparkir di tepi jalan perlahan bergerak sendiri. Rodanya mulai meluncur tanpa ada pengemudi di balik kemudi. Pemilik mobil mendengar pergerakan itu dan menoleh dengan terkejut. Orang-orang di dekatnya belum memahami bahaya yang baru saja muncul. Mobil itu meluncur semakin jauh ke tengah jalan. Pemiliknya berlari mengejar sambil berteriak, tetapi kendaraan itu sudah lebih cepat darinya. Para saksi akhirnya menyadari bahwa seseorang memarkir mobil tanpa menarik rem tangan. Di jalan yang menurun, kecepatannya terus bertambah. Tak jauh di depan, seorang ibu baru selesai berbelanja sambil berdiri di dekat kereta bayinya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada penjaga toko tanpa mengetahui bahwa mobil sedang mendekat. Teriakan dari jalan membuat sang ibu menoleh. Dalam gerakan refleks itu, tubuhnya tidak sengaja menyenggol kereta bayi di sebelahnya. Kereta bayi terlepas dari tangannya dan meluncur ke jalan. Tangisan bayi membuat sang ibu baru menyadari kesalahannya. Kereta itu bergulir tepat ke arah mobil tanpa pengemudi. Sang ibu menjerit ketika jarak antara bayi dan kendaraan semakin pendek. Orang-orang di sekitar ikut panik saat melihat kereta bayi berada tepat di depan mobil. Tidak seorang pun berada cukup dekat untuk segera menghentikannya. Sang ibu berlari sekuat tenaga sambil memanggil bayinya. Ia berjanji akan menyelamatkannya, meskipun kereta itu terus menjauh. Dari arah lain, sebuah skuter listrik melaju ke jalur yang sama. Bayi masih tertawa polos ketika ibunya dan pengendara skuter saling mendekat. Pengantar makanan itu bersenandung santai dan membanggakan skuter listriknya yang tidak pernah terjebak macet. Ia sama sekali belum melihat ibu yang berlari di depannya. Sang ibu tiba-tiba muncul tepat di depan roda skuter. Jarak yang tersisa terlalu sempit bagi keduanya untuk menghindar dengan tenang. Ibu dan pengendara itu saling menatap dengan mata membelalak. Mereka baru menyadari keberadaan satu sama lain ketika tabrakan sudah hampir tak terelakkan. Skuter menghantam sang ibu dan keduanya terpental dari keseimbangan. Upaya penyelamatan malah menciptakan kecelakaan baru di tengah jalan. Benturan itu membuka kotak-kotak pengantaran. Sejumlah pizza panas terlempar ke udara bersama kemasan yang berputar. Ibu dan pengantar makanan jatuh ke aspal, sedangkan kereta bayi tetap melaju. Di atas mereka, pizza dan kotaknya mulai turun menuju jalur bayi. Tanpa memahami bahaya, bayi justru mengulurkan tangan dengan gembira kepada pizza yang berterbangan. Kepolosannya membuat situasi itu terasa semakin genting. Para saksi berteriak bahwa pizza panas itu akan menghantam wajah bayi, sementara mobil masih meluncur dari depan. Semua bahaya kini bertemu pada satu titik. Di antara kerumunan, seorang perempuan atletis berambut merah melangkah maju. Gerakannya tenang, seolah kekacauan di depannya sudah menjadi urusannya. Ia meniup gelembung permen karet sambil menamati jarak mobil, kereta bayi, dan pizza yang jatuh. Sikap santainya menutupi perhitungan yang sangat cepat. Sepatu merahnya menghentak aspal. Dalam satu dorongan kuat, ia melesat menuju bayi. Perempuan itu berlari jauh lebih cepat daripada orang biasa dan menyuruh bayi agar tidak takut. Ia menutup jarak sebelum mobil sempat mencapai kereta. Ia tiba tepat waktu, meraih kereta bayi, lalu menahan mobil yang meluncur dengan satu tangan. Desakan kuat di jalan menghentikan kedua benda sebelum bayi terluka. Pada saat yang sama, ia mengangkat satu kaki tinggi-tinggi untuk menahan seluruh kotak pizza yang jatuh. Satu tangan menjaga mobil, tangan lainnya memegang kereta, dan makanan pengantar tetap selamat. Setelah semuanya berhenti, perempuan itu memastikan keadaan sudah aman. Napasnya sedikit berat, tetapi ia tetap berbicara dengan percaya diri. Penyelamat itu akhirnya diperkenalkan sebagai Lanya, teman sekelas Chen Sheng. Keterangan ini sekaligus mengungkap bahwa pemuda yang tadi berhadapan dengan sultana bernama Chen Sheng. Kerumunan langsung bersorak dan memanggil Lanya sebagai pahlawan. Tepuk tangan mengisi jalan setelah rangkaian kecelakaan itu berakhir tanpa korban. Ibu bayi memeluk anaknya dan mengucapkan terima kasih pada Lanya. Sementara itu, pengantar makanan juga mengaku akan kehilangan upah berminggu-minggu jika tidak ditolong Lanya. Lanya menerima semua pujian itu dengan senyum puas. Para saksi mata terus membicarakan bagaimana Lanya berhasil menghentikan mobil hanya dengan satu tangan dan menangkap makanan menggunakan satu kaki. Kekaguman mereka membuat Lanya semakin menikmati menjadi pusat perhatian. Lanya tertawa dan bersikap rendah hati, seolah semua itu bukan masalah besar. Padahal, profilnya menunjukkan ia berasal dari keluarga atlet, pernah menjadi peserta bela diri tingkat nasional, dan memang senang tampil serta dipuji banyak orang. Tanpa Lanya sadari, sultana yang dilempar oleh Chen Sheng masih melayang di udara dan kini meluncur tepat ke arahnya dari belakang. Tubuh kucing sultana jatuh menukik, dengan kepala lebih dulu, menuju kerumunan orang. Mereka yang dibawa sama sekali belum menyadari ada benda hitam bermahkota yang datang dari langit. Lanya merasakan sesuatu turun dari atas, dan matanya langsung menajam. Secara refleks, ia mengangkat kaki untuk menepis benda yang ia kira dilempar sembarangan. Dengan tendangan lurus, Lanya menyambut sultana sambil memarahi orang yang membuang benda dari ketinggian.
Ia sama sekali belum menyadari bahwa sasaran tendangannya adalah seekor kucing. Telapak sepatulannya menghantam tepat di wajah Sultana. Sang Ratu Iblis kembali terkejut dan membeku, tidak percaya akan penghinaan kedua yang ia terima dalam waktu singkat. Sesaat setelah menendang, Lanya melihat mata dan bulu pada benda yang ia tendang. Wajahnya langsung pucat pasi ketika ia menyadari kemungkinan telah menendang seekor kucing. Sultana kembali melesat tinggi ke langit sambil meneong panjang. Tendangan Lanya membuatnya terbang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ibu yang telah diselamatkan berkomentar bahwa benda tadi benar-benar tampak seperti kucing terbang. Lanya langsung terdiam kaku, sementara bayi itu ikut memandang langit dengan polos. Lanya menutup wajahnya dan berusaha menyangkal apa yang baru saja terjadi. Ia tampaknya lebih takut telah menyakiti hewan kecil daripada menghadapi mobil tanpa pengemudi. Jauh di atas kota, Sultana yang sudah pusing menabrak seekor burung di jalurnya, hingga bulu-bulunya berterbangan dan tubuhnya berputar semakin liar. Bahkan ia sendiri mulai merasakan bahwa perjalanan ini akan berakhir buruk. Dalam close-up terakhir, mata Sultana berputar dan lidahnya menjulur karena benar-benar kehilangan arah. Sang Ratu Iblis masih terjebak dalam tubuh kucing, dan tempat ia akan jatuh masih belum diketahui. Setelah melayang cukup jauh, Sultana jatuh ke gang sempit dan menghantam tumpukan sampah, membuat seekor anjing menyerap panik. Tubuh kucing Sultana terkapar dengan arwah komika seolah keluar, sementara Chen Sheng yang kebetulan berada di gang itu menoleh ke arahnya. Melihat Sultana masih bernapas, Chen Sheng menyimpulkan bahwa benturan biasa tidak cukup untuk membunuh makhluk sekeras itu. Sultana bangkit dengan kepala menempel di tanah dan memprotes karena dianggap sampah. Chen Sheng hanya mengomentari daya hidupnya yang luar biasa. Di balik amarahnya, Sultana menyadari nasibnya kini terikat pada Chen Sheng. Sebelum pria itu membuat keinginan, ia tidak dapat menjauh terlalu jauh darinya. Karena tidak punya pilihan, Sultana mengekor di belakang Chen Sheng sambil terus mengeram kesal. Tak jauh dari sana, Lanya berlari menyusuri gang sambil terengah-engah dan tampak sangat gelisah. Lanya mengingat bahwa tendangan tadi tidak disengaja dan terus bergegas mencari kucing yang terlempar. Bayangan direkam dan dicap sebagai penyiksa hewan membuat Lanya panik. Reputasi serta mimpinya menjadi superstar bela diri bisa hancur dalam sekejap. Saat membelok di ujung gang, Lanya mendadak melihat sesuatu di depan dan menahan langkahnya. Ia menemukan Sultana masih hidup dan tampak berinteraksi dengan seseorang, membuatnya semakin bingung. Orang di samping kucing itu ternyata Chen Sheng, teman sekelas yang langsung dikenali Lanya. Lanya bersembunyi di balik dinding, tetapi detak jantungnya justru berpacu saat menatap Chen Sheng. Naluri tempur Lanya menggambarkan sosok tenang Chen Sheng seperti monster raksasa yang menekan seluruh kota. Tekanan yang Lanya rasakan bahkan lebih mengerikan daripada pukulan berat mantan juara yang pernah ia hadapi. Di atas mereka, sekru penahan unit pendingin udara perlahan terlepas dari dudukannya. Chen Sheng tiba-tiba menangkap Sultana, membuat Lanya dan si kucing sama-sama terkejut. Saat unit pendingin mulai bergeser di belakangnya, Chen Sheng sudah memegang Sultana dan mengubah posisi tubuhnya. Sekru patah sepenuhnya dan unit pendingin udara jatuh dari dinding menuju gang. Sultana bersorak karena mengira bencana akhirnya akan menghantam kepala Chen Sheng, sedangkan Lanya melihat sudut jatuhnya dengan panik. Lanya menghentakkan kaki sampai tanah retak, lalu melesat untuk mencegat benda berat itu. Tendangan tinggi Lanya menghantam unit pendingin dan membelokkannya ke dinding, sementara Chen Sheng sudah keluar dari zona jatuh bersama Sultana. Unit pendingin itu tertanam di tembok dengan benturan keras. Sultana yang selamat hanya bisa mengeong dengan wajah tegang. Melihat ancaman telah lewat, Lanya menembuskan napas lega. Lanya segera menanyakan keadaan Chen Sheng setelah kejadian yang nyaris mengenai kepalanya. Namun Lanya menyadari Chen Sheng telah menghindari titik jatuh bahkan sebelum dirinya bergerak, seolah bahaya tadi sudah terbaca sejak awal. Chen Sheng berterima kasih dan memastikan kaki Lanya tidak cedera, sementara gadis itu masih mencoba memahami gerakannya. Lanya mengingat bagaimana Chen Sheng langsung membentuk kuda-kuda balasan ketika ia berlari mendekat. Posisi itu asing, tetapi sama sekali tidak memiliki celah. Tatapan keduanya bertemu dalam diam, dan Lanya semakin memusatkan perhatian pada setiap gerakan kecil Chen Sheng. Dalam benaknya, teknik Chen Sheng tampak seperti bayangan ahli bela diri raksasa, sebuah kesempurnaan mutlak yang belum pernah ia saksikan. Ketika jari-jari Chen Sheng bergerak, Lanya mengira sebuah teknik rahasia akan segera dilepaskan.
Wajah Lanya menegang karena yakin Chen Sheng akan menyerang. Akan tetapi, Chen Sheng hanya mengangkat tangan untuk berpamitan dan berkata mereka akan bertemu lagi besok. Sebelum pergi, Chen Sheng menyarankan Lanya memeriksa kakinya sebagai langkah berjaga-jaga. Lanya menjawab dengan gugup. Di balik unit pendingin yang rusak, Sultana mengintip dan tertawa kecil karena rencananya belum selesai. Sultana menatap tajam Chen Sheng dan bersumpah bahwa nasib buruknya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Chen Sheng berdiri di dalam bus saat pengumuman meminta penumpang berpegangan karena kendaraan akan berbelok. Seorang penumpang yang tidak sabar memaksa sopir membuka pintu di tengah jalan, bahkan menarik tubuhnya saat bus masih bergerak. Tangan penumpang itu ikut mengganggu kemudi, membuat sopir semakin panik. Bus menyimpang tajam di jalan, dan para penumpang menjerit karena kendaraan melaju tak terkendali. Tanpa panik, Chen Sheng meraih palu darurat dan memecahkan jendela untuk membuka jalan keluar. Chen Sheng segera menerobos jendela yang pecah dan melompat keluar dari bus yang masih melaju. Begitu kakinya menginjak sisi jalan, mata Chen Sheng langsung menangkap sebuah kuali besar berisi minyak yang terlempar dari gerobak, tepat di jalur larinya. Kuali berisi minyak panas itu berputar di udara, dan isinya tumpah ke segala arah saat jatuh mendekati Chen Sheng. Pedagang yang menjatuhkannya hanya sempat berteriak memperingatkan bahaya, sementara kuali itu terus meluncur ke arah Chen Sheng. Seorang perempuan kaya, dengan perhiasan mencolok di tangannya, mendekati keributan di tepi jalan. Anjing putih miliknya tiba-tiba menarik tali dan menerjang ke arah Chen Sheng, meskipun pemiliknya terus memanggilnya. Seorang warga berteriak bahwa anjing itu mengamuk, tetapi pemiliknya bersikeras hewan kesayangannya tidak pernah menggigit. Chen Sheng hanya menembuskan napas dengan tenang. Dalam sekejap, Chen Sheng merendahkan tubuhnya, tepat di antara anjing yang menerkam dari kiri dan kuali panas yang melayang dari kanan. Belum sampai setengah detik kemudian, tubuh Chen Sheng sudah meluncur lebih rendah, membuat cakar anjing dan kuali itu hanya melewati ruang di atas kepalanya. Sekitar 1,12 detik setelah gerakan dimulai, anjing itu justru menabrak kuali dan terkena semburan cairan panas. Cairan panas membasahi bulunya, membuat anjing itu menjerit, sementara kuali terus terbalik bersama tubuhnya. Chen Sheng menyelesaikan gerak menghindarnya dalam posisi rendah, sementara anjing dan kuali terlempar ke udara di belakangnya. Chen Sheng bangkit dan berjalan pergi tanpa luka, sedangkan anjing itu jatuh ke dalam kuali yang masih penuh cairan dan uap. Chen Sheng sempat menoleh untuk memastikan apa yang terjadi di belakang, lalu kembali memalingkan wajah dan meneruskan langkahnya. Pemilik anjing berlari sambil menangis, meneriakkan panggilan untuk hewan kesayangannya yang terjebak di kuali. Pemilik anjing menuduh pedagang lalai dan menuntut nyawa dibayar nyawa, sementara pedagang itu balik meminta ganti rugi karena kualinya tak dapat dipakai lagi. Warga mulai merekam dan memanggil polisi, sedangkan Chen Sheng meninggalkan keributan itu sebagai kekacauan yang tidak perlu. Setelah menjauh dari keributan, sehelai bulu hitam jatuh di depan Chen Sheng, membuat matanya bergerak mengikuti benda kecil itu. Dari dahan di atas trotoar, seekor gagak hitam menatap punggung Chen Sheng, mengeluarkan tawa panjang yang mengejek. Chen Sheng berhenti dan memandang ke arah suara itu dengan ekspresi bingung, belum melihat alasan untuk merasa terancam. Mata gagak itu menyala kuning, lalu dari arahnya terdengar ejekan kepada manusia bodoh yang akan segera ditimpa nasib tragis. Sultana muncul di bawah dahan dengan tubuh kucing yang dibesarkan secara komikal. Ia menyatakan bahwa rentetan kecelakaan tadi akan menjadi keseharian Chen Sheng, dan keselamatan hanya bisa diperoleh dengan membuat keinginan kepadanya. Di bawah pohon, Sultana terus membujuk Chen Sheng. Ia mengira targetnya terlalu takut untuk berbicara dan kembali meminta satu keinginan saja. Chen Sheng justru memuji Sultana karena telah datang memperingatkannya tentang bahaya. Sultana langsung marah dan menegaskan bahwa ia sedang mengancam, bukan menunjukkan perhatian. Senyum tipis muncul di wajah Chen Sheng saat ia menanyakan apakah kejadian barusan benar-benar merupakan nasib buruk yang dimaksud Sultana. Gagak itu menepakkan sayap dan bulu-bulu hitam berhamburan, seolah suasana mengancam tadi ikut runtuh bersama pertanyaan Chen Sheng. Chen Sheng melanjutkan langkah sambil mengakui bahwa ia sempat khawatir. Namun baginya, semua yang baru terjadi tidak lebih dari kecelakaan sehari-hari, membuat gagak di belakangnya tampak terpukul. Chen Sheng menyebut bahwa setiap tahun sekitar 60.000 orang meninggal karena rabies dan 180.000 lainnya karena luka bakar parah. Ia menambahkan bahwa lebih dari 1,3 juta orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas.
Bagi Chen Sheng, hidup memang selalu dikelilingi ancaman seperti itu. Sultana terdiam dengan mata membulat ketika Chen Sheng menyatakan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menjamin keselamatan seseorang. Baginya, kesimpulan itu hanyalah akal sehat. Karena itu, Chen Sheng selalu memeriksa ancaman di sekelilingnya dan menamati lingkungan untuk memastikan dirinya memiliki jalur keluar. Mata Sultana mulai berkeringat saat memahami kebiasaan tersebut. Chen Sheng menjelaskan bahwa bencana yang dibawa Sultana hanyalah situasi yang telah ia latih dan bayangkan setiap hari. Penjelasan itu membuat Sultana kehilangan kata-kata. Sultana memprotes bahwa tidak mungkin seseorang secara sukarela menjalani setiap saat dalam kondisi siaga setinggi itu. Chen Sheng mengakui dirinya seorang penakut. Bila memiliki keinginan, ia hanya ingin menyingkirkan setiap bahaya dan memastikan tidak ada apapun yang dapat melukainya. Namun demi mewujudkan keinginan itu, Chen Sheng tidak mungkin mengambil risiko ditipu atau dimanfaatkan oleh sosok seberbahaya dan semencurigakan Sultana. Setelah memastikan penjelasannya dipahami, ia kembali berjalan pergi. Paradoks itu membuat Sultana terpaku. Chen Sheng menolak membuat keinginan justru untuk memenuhi keinginannya sendiri, tipe manusia yang sama sekali belum pernah ia temui. Pada saat itu, Sultana merasa akhirnya memahami sumber daya keinginan Chen Sheng yang begitu besar. Menurut Sultana, Chen Sheng bukan orang suci yang telah mengabaikan hidup dan mati. Ia justru sangat takut mati dan memandang dunia luar seperti medan perang paling mematikan yang dapat dibayangkan. Karena itulah Chen Sheng tidak pernah menurunkan penjagaan, bahkan dalam kehidupan yang damai, dan tidak menggantungkan keselamatannya pada keyakinan bahwa pihak lain akan menolong. Yang lebih mengerikan bagi Sultana, kehidupan dalam kewaspadaan tanpa henti itu tidak membuat Chen Sheng kehilangan kewarasan. Tatapan hijaunya tetap jernih dan terkendali. Dalam penafsiran Sultana, menolak bersujud kepada siapapun berarti tidak bergantung pada siapapun, sedangkan tidak dapat dilukai oleh siapapun berarti berdiri di atas semua ancaman. Itulah bentuk keinginan mutlak Chen Sheng. Kesimpulan tersebut membuat jantung Sultana berdebu keras, sementara bayangan wujud humanoidnya mulai gemetar oleh emosi yang baru. Sultana telah melihat banyak orang bodoh memohon keabadian dan tubuh tak terkalahkan. Namun kesombongan Chen Sheng yang ingin mencapai keadaan serupa dengan kekuatannya sendiri terasa begitu gila hingga bahkan dirinya menabuminya. Dengan napas tertahan, Sultana menyebut nama Chen Sheng. Rasa kesalnya perlahan berubah menjadi senyum penuh ketertarikan. Wajah Sultana memerah ketika ia mengakui bahwa Chen Sheng benar-benar menyenangkannya. Untuk pertama kalinya, ia justru menantikan pertarungan keinginan mereka berikutnya. Bukan cuma raganya yang kini diincar Sultana. Ia membayangkan jiwa, hasrat, penyesalan, keputusasaan, dan setiap inci dari Chen Sheng akan menjadi santapan lezatnya. Dalam imajinasinya, tangan-tangan hitam menepung Chen Sheng. Sultana bersumpah suatu hari nanti akan menikmati dan melahap semuanya tanpa sisa, sebuah sensasi yang baginya jauh lebih langka dari apapun di berbagai semesta. Air liur menetes dari taring Sultana saat ia membayangkan kenikmatan tertinggi, melahap Chen Sheng. Dua anak di pinggir kerumunan tampak bingung melihat kekacauan yang terjadi, sementara sepatu Lanya mulai melangkah memasuki lokasi, tepat dari belakang mereka. Lanya berjalan mendekati bus yang terbalik, telinganya menangkap gumaman warga yang membicarakan seorang penumpang bodoh yang merebut kemudi dan hampir membunuh semua orang. Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, perhatian Lanya justru terpaku pada satu hal, tak ada seorang pun di kerumunan yang menyadari gerakan Chen Sheng. Dalam ingatannya, Chen Sheng melesat keluar dari jendela bus yang pecah dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya seolah hanya meninggalkan jejak gerakan. Sesaat setelah keluar dari bus, Chen Sheng menundukkan kepalanya tepat sebelum seekor anjing putih besar menerkam, melesat melewati atas tubuhnya. Pada detik yang sama, Chen Sheng bergerak lincah melewati kuali minyak yang terbang, lalu mendarat dengan keseimbangan sempurna tanpa terkena setetes pun. Mata Lanya berbina, sebab hanya penglihatan dinamis seorang ahli bela diri sekelas dirinya yang mampu menangkap rangkaian gerakan secepat itu. Sambil menahan napas, Lanya menghubungkan pemandangan barusan dengan pertemuannya bersama Chen Sheng sehari sebelumnya. Bayangan aura mengerikan dan kuda-kuda tanpa celah Chen Sheng kembali memenuhi benaknya, membuktikan bahwa kesan Lanya kemarin bukan sekadar hayalan. Keringat membasahi tubuh Lanya saat satu pertanyaan terus menghantuinya. Siapa sebenarnya Chen Sheng? Lanya menolak membiarkan pertanyaan itu berlalu begitu saja dan memandang bus terbalik dengan tekad baru. Ketika melihat Chen Sheng sudah berjalan menjauh dari bus, Lanya memutuskan untuk mengejarnya dan menuntut jawaban yang jelas.
Sepatu Lanya menentang aspal saat ia mempercepat langkah, bertekad menyusul Chen Sheng. Seruan Lanya membuat Chen Sheng menoleh, dan sapaan langsung itu menghentikan langkahnya di depan gedung-gedung kota. Lanya menanyakan kondisi Chen Sheng setelah kecelakaan tadi, dan ia menjawab dengan tenang bahwa dirinya baik-baik saja. Chen Sheng menyebut kejadian itu sekadar kecelakaan tak terduga dan mengaku hanya beruntung. Bahkan perhatiannya lebih tertuju pada keselamatan para penumpang. Di balik senyum tertahannya, Lanya menolak keras alasan keberuntungan, sebab penghindaran tadi menuntut kekuatan fisik dan indera setajam pisau. Lanya membayangkan dirinya juga mampu melakukan gerakan yang sama, tetapi kebanggaan itu tidak menghapus rasa curiganya kepada Chen Sheng. Namun, satu hal tetap tidak dapat ia jelaskan. Sepanjang kekacauan tadi, Chen Sheng sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Dalam pengamatan Lanya, detak jantung, napas, dan aliran darah Chen Sheng tetap stabil sempurna, seolah tubuhnya tidak pernah menghadapi bahaya. Sultana meregangkan tubuh kucingnya di dekat mereka, sementara Lanya menilai ketenangan Chen Sheng semudah orang yang baru saja melakukan perjalanan biasa. Tanpa memberi peringatan, Lanya meraih tangan Chen Sheng dan menahannya dengan kedua telapak tangannya. Dengan wajah tegang, Lanya menyuruh Chen Sheng menunggu sejenak sambil mempertahankan genggamannya. Setelah memegang tangannya, Lanya menyimpulkan tidak ada kekeliruan dalam penilaiannya terhadap Chen Sheng. Lanya menuntut pengakuan bahwa Chen Sheng baru saja lolos dari 3 kecelakaan mematikan, lalu mulai menanggapnya sebagai sosok yang selama ini ia cari. Tatapan emas Lanya bertemu mata hijau Chen Sheng ketika keyakinannya mengerucut. Pria di depannya mungkin benar-benar orang yang ia cari. Chen Sheng justru kebingungan dan mengulangi tuan itu, karena menurut ingatannya hanya ada satu kecelakaan yang jelas. Ia hanya mengakui bus yang nyaris menabraknya, lalu menyarankan bahwa Lanya mungkin melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Lanya menjawab singkat seolah menerima penjelasan itu, tetapi wajahnya yang tertutup bayangan menunjukkan ia belum percaya. Tangannya turun dari genggaman tadi lalu menepal, menandakan Lanya memilih menguji Chen Sheng secara langsung. Lanya tiba-tiba meluncurkan pukulan ke arah Chen Sheng, berharap serangan mendadak itu memaksanya memperlihatkan kemampuan asli. Mata Chen Sheng menajam dan kedua tangannya seketika mengangkat tas selempang untuk menahan kepalan Lanya sebelum pukulan itu mencapai tubuhnya. Benturan pada tas melepaskan hembusan keras yang mendorong keduanya mundur, membuat warga di kejauhan menoleh kebingungan. Dua pria yang mendengar ledakan itu mengira suara keras tadi berasal dari petasan atau kendaraan rusak yang akan meledak. Memanfaatkan kepulan debu, Lanya memutuskan berhenti berlama-lama dan segera membawa persoalan ini menjauh dari kerumunan. Senyum licik Lanya memperlihatkan bahwa tangisan barusan telah memberinya bukti dan alat tawar yang ia butuhkan. Lanya menyentuh tas yang dipakai Chen Sheng menahan pukulan dan mengejek bahwa ia berhasil memaksanya bertindak. Dengan senyum penuh tipu daya, Lanya mengancam akan membiarkan seluruh sekolah mengetahui kekuatan tersembunyi Chen Sheng bila ia tidak bekerja sama. Sebagai harga untuk menjaga rahasia itu, Lanya meminta Chen Sheng pergi bersamanya ke suatu tempat setelah sekolah. Lanya menatap dengan pipi memerah penuh harap, sedangkan Chen Sheng membalasnya dengan pandangan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Chen Sheng akhirnya menyetujui ajakan itu dengan satu kata, membuat Lanya terkejut, sekaligus lega. Kemenangan kecil itu membuat Lanya bersorak gembira, sementara Chen Sheng hanya memandangnya dengan ekspresi datar. Lanya mengangkat tangan dengan semangat, memastikan kesepakatan mereka masih berlaku. Ia meminta Chen Sheng menemuinya nanti siang. Sesaat kemudian, Lanya tertawa dan mengoreksi perkataannya. Toh mereka akan segera bertemu lagi di kelas. Dari balik sebuah benda di pinggir jalan, Sultana mengintip dengan senyum licik saat Chen Sheng bersiap melanjutkan perjalanannya. Sultana menyimpulkan bahwa pendekatan Lanya adalah celah yang selama ini ia cari untuk menghadapi Chen Sheng. Dalam benaknya, Sultana berpendapat bahwa orang-orang berkemauan kuat dan seolah tanpa hasrat bukanlah hal langka. Ia sudah sering lihat yang seperti itu. Menurut Sultana, orang-orang seperti itu hanya belum menemukan sesuatu yang benar-benar mereka pedulikan. Karena itu, Sultana membayangkan keluarga, teman, dan kekasih sebagai ikatan yang bisa sengaja ia ciptakan di sekitar Chen Sheng. Baginya, keterikatan selalu melahirkan kelemahan yang bisa dimanfaatkan, sekuat apapun seseorang terlihat dari luar. Jika Chen Sheng mulai ingin seseorang tetap aman, bahagia, dan berada di sisinya, perasaan itu akan menjadi titik lemah sampai ia tak punya pilihan selain membuat keinginan. Sambil berjalan di dekat sepatu Chen Sheng,
Sultana menyebut Lanya sebagai teman sekelas yang ceria dan menggodanya. Apakah kamu mulai menyukai gadis itu? Chen Sheng mengakui dalam hati bahwa Lanya memang menarik perhatiannya. Sejak Sultana muncul, gadis itu berkali-kali berada di dekatnya, termasuk saat melancarkan pukulan mendadak tadi. Melihat Chen Sheng mulai memikirkan Lanya, Sultana menyeringai karena semuanya terasa berjalan sesuai rencananya. Dalam visualisasi batinnya, Sultana membayangkan hasil dari nasib yang ia klaim telah ditulis ulang di sekitar Chen Sheng. Menurut rencana Sultana, bukan hanya perempuan-perempuan cantik yang akan berkumpul di sekitar Chen Sheng. Sultana juga mengklaim setiap perempuan itu akan menjadi sosok yang dapat menarik minat Chen Sheng dan membentuk keterikatan yang ia butuhkan. Namun, penilaian Chen Sheng terhadap Lanya sama sekali bukan ketertarikan romantis. Ia menghitung bahwa pukulan gadis itu cukup untuk menemukan tulang orang biasa, meski dilepaskan tanpa sedikit pun niat membunuh. Karena Lanya memperlakukan pertarungan seperti permainan, Chen Sheng menilainya sebagai maniak tempur berbahaya yang seharusnya disingkirkan sebelum menjadi ancaman. Sultana membeku dan menjerit dalam hati, tidak percaya bahwa kepala Chen Sheng justru dipenuhi rencana untuk menyingkirkan Lanya. Pelajaran kemudian dimulai. Di depan kelas, guru menjelaskan beberapa cara menulis sebuah karakter Han kepada para murid. Chen Sheng mencatat dengan tenang, sementara Lanya terus mengintipnya dari bangku belakang. Semakin lama memandang Chen Sheng, Lanya semakin sulit menghentikan pikirannya tentang pemuda itu. Pada pelajaran olahraga, Chen Sheng berjongkok di lintasan untuk mengencangkan tali sepatu, sementara Lanya berada beberapa langkah di belakangnya. Lanya terengah dan menekan dadanya. Bahkan saat berolahraga, pikirannya terus kembali kepada Chen Sheng. Semakin ia memikirkan Chen Sheng, semakin kuat muncul perasaan asin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tubuh Lanya gemetar ketika kehangatan mendadak naik dari dalam dirinya, membuatnya bingung menamai sensasi tersebut. Bagi Lanya, rasa itu seperti api sekaligus aliran listrik yang terus menumpuk di dalam tubuhnya. Dengan wajah memerah dan napas berat, Lanya merasa dorongan itu hampir tidak dapat lagi ia tahan. Waktu bergerak hingga sepulang sekolah, ketika halaman depan mulai dipenuhi murid yang hendak pulang. Begitu Chen Sheng muncul, Lanya langsung meraih pergelangan tangannya dan berseru bahwa saat yang ditunggu telah tiba. Lanya menyeret Chen Sheng melewati halaman, membuat murid-murid terkejut melihat bintang bela diri sekolah membawa seorang laki-laki pergi. Para siswa bahkan tidak yakin pada nama Chen Sheng dan bertanya mengapa sosok yang mereka juluki Dewi bela diri tertarik pada pemuda yang mereka anggap biasa saja. Chen Sheng sendiri menilai pertemuan dengan Lanya ini akhirnya tidak dapat ia hindari. Ia membayangkan menyerang lebih dahulu saat Lanya lengah, tetapi banyaknya saksi membuatnya menahan diri dan menunggu celah yang lebih aman. Mendengar rencana dingin itu, Sultana panik dan mempertanyakan, apakah Chen Sheng sebenarnya tokoh utama yang kejam sekaligus sangat tegas? Lanya mendorong sepasang pintu besar hingga terbuka, mengakhiri perjalanan mereka dari sekolah. Dengan bandelannya mengumumkan bahwa mereka telah tiba, sementara Chen Sheng masuk dengan tatapan waspada. Chen Sheng menyesal tidak menemukan kesempatan untuk bergerak lebih dahulu sepanjang perjalanan, sehingga kewaspadaannya belum berkurang. Ruangan itu ternyata aula latihan bela diri yang dipenuhi samsak dan peralatan beban. Chen Sheng bertanya, apakah tempat inilah Lanya biasa berlatih? Lanya mengangguk dan mengaku telah mengabdikan diri pada bela diri sejak kecil, sehingga ia tidak terlalu pandai menyampaikan sesuatu melalui kata-kata. Dengan kedua tangan disembunyikan di belakang tubuh, Lanya mengakui bahwa ia tidak tahu cara mengutarakan maksud yang sebenarnya. Lanya menarik-narik kepangannya karena gugup, berusaha mengumpulkan keberanian sebelum melanjutkan ucapannya. Kemudian, ia mengulurkan tangan, mengajak Chen Sheng untuk berkomunikasi melalui gerakan tubuh dan pertarungan sebagai gantinya. Mata Lanya berbinar penuh semangat saat ia menantang Chen Sheng untuk bertanding dengan segenap kemampuan. Chen Sheng mencoba menolak, beralasan bahwa ia tidak benar-benar mengerti cara bertarung. Lanya segera memotong alasannya dan meminta Chen Sheng untuk menyerangnya dengan semua kemampuan yang ia punya. Lanya bahkan meniadakan semua aturan. Teknik, senjata, atau cara apapun diperbolehkan, karena di aula itu tidak ada pelatih maupun lawan tanding lain yang akan memprotes.